Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bertemu lagi dalam review UAS kelas 12 MIPA ya. Kisi-kisi UAS ya. Sebelumnya kita udah bahas mengenai nomor 1 ya, dari klasifikasi sampai dengan nomor 8 mengenai ciri-ciri jaringan dasar pada tumbuhan tingkat tinggi. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita menjelaskan mengenai fungsi dari jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang khusus terdapat pada kelompok atau kingdom animalia ya, termasuk juga manusia, yang dimana biasanya berikatan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar yang terdiri dari lamina basalis dan lamina reticularis. Fungsi umum dari jaringan epitel adalah pertama melindungi jaringan di bawahnya ya dari kerusakan, yang kedua mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya, dan terakhir pada saluran pencernaan jaringan epitel ya dapat mengeluarkan enzim. Oke. Nah, ini terdapat macam-macam ya. Jadi jaringan epitel itu terdapat 3 jenis besar ya, yaitu adalah epitel pipih, epitel silindris, dan epitel kubus. Di mana epitel pipih ada yang pipih selapis ya, ada pipih yang berlapis ya. Begitu juga dengan epitel silindris, ada yang selapis dan juga berlapis, dan epitel kubus juga sama ya. Oke, kita bahas ya sekarang. Epitel pipih ya, berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel pipih adalah epitel pipih selapis, di mana cirinya lapisannya hanya satu lapis ya, tapi rapat. Fungsi utamanya difusi ya, osmosis, filtrasi untuk filter, dan sekresi. Berarti sekresi itu mengeluarkan sesuatu getah ya, atau cairan yang ternyata masih bisa digunakan oleh tubuh ya. Nah, di sini terdapat pada jaringan epitelium itu apa saja contohnya ya. Contohnya ada pada pembuluh limfa, pembuluh darah kapiler, ada selaput pembuluh jantung, paru-paru, ginjal, dan juga selaput perut ya. Jadi epitel selapis itu terdapat satu lapis, fungsinya identik dengan difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Ini adalah organ yang terdapat ya, atau misalkan organ yang dilapisi oleh epitel pipih selapis. Oke, selanjutnya adalah epitel pipih berlapis banyak ya. Ini cirinya berarti dia tersusun atas lapisan yang banyak ya, epitel pipih yang banyak. Ya, fungsinya sebagai pelindung atau proteksi ya. Berarti dia memproteksi, melindungi jaringan dasar bawahnya. Contohnya di mana nih? Rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, vagina ya. Yang identik dengan gesekan ya. Itu untuk epitel pipih berlapis banyak. Selanjutnya adalah epitel silindris ya. Epitel silindris ini merupakan jenis kedua dari epitel pipih ya. Tadi epitel pipih, sekarang epitel silindris ya. Epitel silindris berarti ada yang epitel silindris selapis yang terdiri atas satu lapisan saja, di mana fungsi utamanya adalah penyerapan nutrisi di usus halus dan juga dapat mensekresikan sesuatu gitu ya. Nah, mensekresikan apa nih? Kelenjar pencernaan ya, ada jonjot usus, kandung empedu, lambung, dan usus. Ini adalah 5 ya tempat terdapatnya epitel silindris selapis ya. Tuh. Lalu selanjutnya adalah epitel silindris berlapis banyak ya. Kalau tadi selapis, sekarang berlapis banyak, sehingga lapisannya lebih banyak ya, lebih dari 2 ya. Fungsinya adalah untuk sekresi dan juga pelindung sama ya. Terdapat pada laring ya, faring, trakea, dan kelenjar ludah ya. Kenapa di sini laring? Kenapa di sini faring ya? Kenapa di sini kelenjar ludah ya? Karena di sini ternyata kelenjar ludah kan merupakan mensekresikan air ludah ya. Seperti itu. Lalu kelenjar epitel kubus ya. Nah, epitel kubus ini yang pertama juga sama, ada epitel kubus selapis ya, yang terdiri atas satu lapis. Fungsinya juga sebagai pelindung dan sekresi. Terdapatnya di mana nih? Terdapat di permukaan ovarium, di testis, lensa mata, di nefron ginjal, dan kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid itu adalah kelenjar yang terdapat ada di bawah leher, di bawah jakun, yang bentuknya seperti paru-paru seperti kupu-kupu ya, maaf ya. Jadi kita lihat ya, kelenjar endokrin atau tiroid ini dia mensekresikan hormon tiroid ya, yang berfungsi untuk metabolisme. Lalu selanjutnya ada epitel kubus ya. Epitel kubus berlapis banyak sekarang ya. Jadi kalau tadi selapis, sekarang berlapis banyak, berarti lapisannya banyak. Berfungsi untuk pelindung gesekan dan pengelupasan ya. Terdapat di folikel ovarium,
di permukaan ovarium, di testis ya, saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit ya. Ini kulit kan rentan terhadap gesekan dan juga pengelupasan ya, ganti kulit ya pada manusia enggak ya. Jadi ibaratnya pengelupasan akibat adanya jaringan tua ya yang sudah tidak ternutrisi sehingga gampang mengelupas. Selanjutnya epitel transisional, berarti epitel transisional ini disusun atas lapisan-lapisan sel yang dia tersusun atas 3 jenis langsung. Ya, ada epitel pipihnya, ada epitel silindrisnya, ada epitel kubusnya. Kita lihat ya. Jadi transisi ya, dia itu merupakan transisional yang dimana terdapat ketiga jenis lapisan epitelnya ya. Dimana cirinya itu adalah dia ibaratnya merupakan epitel yang khusus terdapat pada organ yang bisa kembang kempis ya. Contohnya ini pada misalkan kantung kemih ya. Kantung kemih kita kan bisa kembang kempis ya. Kembang kempis tergantung dari volume ya, volume urin yang akan kita keluarkan ya. Terus ureter. Ureter itu adalah saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan skalubum kemih. Ini ureter. Sedangkan ada juga ibaratnya dari kandung kemih menuju ke alat kelamin, itu uretra ya. Jadi salurannya itu misalkan ini ginjal ya, ini ginjal, ini misalkan kemih ya, kandung kemih, ini misalkan alat kelamin ya, alat misalkan. Nah, ini saluran pertama disebut ureter, saluran kedua disebut uretra ya. Itu bedanya. Saluran pernapasan juga ya. Saluran pernapasan kan identik dengan gesekan udara dan juga kembang kempis tergantung dari volume udara yang masuk gitu ya. Lalu selanjutnya adalah epitel kelenjar. Nah, epitel kelenjar ini merupakan epitel khusus yang dimana berperan dalam sekresi senyawa tertentu ya. Contohnya adalah hormon. Nah, contohnya kita temukan nih ada misalkan kelenjar endokrin ya. Berarti dia mensekresikan hormon endokrin. Juga ada hormon eksokrin. Bukan eksohormon ya, tapi eksokrin itu adalah ada saluran khusus. Jadi endokrin itu tidak punya saluran khusus di mana cairan atau hormon itu disalurkan langsung ke sistem sirkulasi atau pembuluh darah. Sedangkan kalau eksokrin itu dia punya saluran sendiri ya, saluran ludah ya atau saluran air ludah, saluran keringat, saluran pankreas dan juga saluran feromon. Nah, feromon ini adalah merupakan hormon pada manusia, hewan dan tumbuhan yang biasanya ini untuk menarik perhatian lawan jenis, itu feromon bisanya. Ya, jadi kalau misalkan endokrin itu ibaratnya tidak punya saluran khusus, disalurkan pada saluran sirkulasi atau misalkan saluran pembuluh darah atau peredaran darah. Kalau misalkan eksokrin itu memiliki saluran khusus ya, seperti air ludah punya ibaratnya saluran air ludah, keringat punya saluran keringat dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke kisi-kisi selanjutnya mengenai menjelaskan proses pencernaan pada manusia ya. Jadi pada manusia proses pencernaan itu merupakan suatu proses yang kita gunakan tiap hari ya, suatu mekanisme, suatu sistem yang kita gunakan tiap hari. Kita makan 3 kali sehari gitu ya. Diawali dengan rongga mulut ya, esofagus itu atau kerongkongan ya, rongga mulut di sini pertama. Di sini di rongga mulut akan ada kelenjar ludah yang membantu proses pencernaan mekanik dan kimiawi ya. Kalau mekanik di rongga mulut dengan gigi, kalau kimiawi adalah dengan kelenjar ludah ya, dengan saliva, lalu masuk esofagus atau kerongkongan ya, lalu langsung ke lambung, ventriculus. Nah, di lambung ini akan banyak sekali hormon-hormon yang dihasilkan oleh hati ya, atau misalkan oleh lambung itu sendiri ya. Lalu juga ada usus halus ya, atau intestin. Nah, di usus halus ini ada 3 nih, ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Nah, duodenum ini merupakan tempat muara di mana hormon-hormon dari hati, hormon-hormon dari pankreas ya, hormon dari hati ya, hormon hati ya, hormon dari pankreas ya, hormon dari empedu ya. Itu ibaratnya bermuaranya di duodenum atau usus 12 jari gitu ya. Ada jejunum juga. Ini di sini ibaratnya proses pencernaan lanjutan kalau misalkan di duodenum masih kurang sempurna. Nah, ileum ini adalah khusus penyerapan ya. Jadi sari-sari makanan yang sudah dicerna di usus halus ya, di duodenum, di jejunum, di rongga mulut, di lambung, itu semuanya akan diserap ya. Akan diserap di bagian ileum atau usus penyerapan. Lalu di usus besar ini ada sekum ya. Sekum. Ada sekum ini di sini nih yang ibaratnya menjadi pembatas ya, menjadi pembatas antara usus halus dan usus besar, di mana di sekum juga di sini terdapat appendix atau
usus buntu ya. Lalu masuk ke kolon ya, ada kolon transversal ya. Dan juga adalah kolon lingual ya. Nah, ini di sini ada kolon nih, kolon 1 2 3 ya, itu kolon. Lalu akan berakhir di rektum. Di rektum itu adalah tempat penyimpanan tinja ya sebelum dikeluarkan melalui anus ya. Itu. Jadi urutannya adalah rongga mulut ya. Di rongga mulut itu terdapat pencernaan mekanik oleh gigi, kimiawi oleh saliva. Esofagus itu hanya terjadi penerusan saja ya, penerusan dari mana? Makanan dari rongga mulut ke ventriculus atau lambung. Di lambung di sana akan dicerna ya, dicerna oleh beberapa hormon dan juga oleh asam lambung. Usus halus ya, di duodenum itu tempat bermuaranya hormon-hormon dari hati, pankreas dan juga dari empedu. Di jejunum itu adalah lanjutan pencernaan. Di ileum itu adalah penyerapan makanan ya, sari-sari makanan. Usus besar di sini ibaratnya penyerapan air ya di bagian sekum ya, dan juga kolon. Di rektum ini adalah pengumpulan tinja sebelum dikeluarkan, dan anus adalah saluran yang dimana tinja atau feses dikeluarkan. Itu adalah alurnya, dan kalian harus tahu ya secara kasar apa yang terjadi pada rongga-rongga tersebut ya. Oke, sekarang kita maju ke enzim-enzim pencernaannya. Nah, ini silakan kalian bisa dibaca ya. Ada enzim-enzim pencernaan. Di rongga mulut ternyata ada enzim tialin atau enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah pati ya atau nasi yang kita makan menjadi maltosa. Maltosa adalah jenis daripada disakarida gitu ya. Lalu di ventriculus itu ada asam klorida atau asam lambung yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Karena kan kita gak bisa menjamin ya makanan yang kita makan itu 100% steril. Lalu ada enzim renin ya yang mengumpulkan protein susu menjadi kasein. Jadi ibaratnya protein yang terdapat pada susu itu digumpalkan atau dibantu dicerna oleh enzim renin. Ada pepsin ya yang mengubah protein menjadi pepton ya, ibaratnya jadi potongan-potongan kecil protein yang lebih sederhana lagi. Ada enzim amilase ya yang mengubah amilo menjadi disakarida, enzim tripsin ya mengubah pepton. Tadi kan pepton nih udah sampai pepton oleh pepsin. Lalu ada yang namanya tripsin. Tripsin itu ibaratnya melanjutkan pencernaan pepton menjadi asam amino ya. Jadi asam amino yang lebih sederhana lagi. Lalu enzim lipase yang mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Ada maltase ya pada usus halus ya. Nah, ada usus halus, ada enzim sukrase mengubah sukrosa ya. Sukrosa itu adalah gula putih ya, sukrosa itu. Lalu ada enzim laktase yang mengubah ibaratnya gula susu ya. Nah, jadi di sini selain usus halus itu menghasilkan enzim sendiri ya, di usus halus pun khususnya di duodenum itu dia menimbun ya atau misalkan menjadi muara untuk hormon-hormon atau enzim-enzim yang terdapat dari pankreas. Jadi disimpannya di duodenum gitu ya. Nah, ini adalah enzim-enzim pencernaan yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Oke, selesai ya. Kita lanjutkan ke sistem pernapasan pada manusia, yaitu menjelaskan mekanisme inspirasi ya atau menarik napas dan ekspirasi ya, dan juga mengeluarkan napas pada penapasan dada dan penapasan perut ya. Nah, inspirasi ini proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot ya. Kalau misalkan pernapasan dada berarti menggunakan otot interkostal ya. Interkostal itu adalah otot antar tulang rusuk. Kalau misalkan pernapasannya penapasan perut berarti yang terlibat adalah otot-otot diafragma. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih mekanisme inspirasi pada penapasan dada ya? Jadi inspirasi atau menarik napas ya. Jadi ibaratnya yang pertama kali mengalami proses adalah otot interkorsal ya, bukan otot kostal. Jadi otot interkorsal atau otot antar tulang rusuk ini berkontraksi akan mengangkat ya atau membesar ya. Jadi ibaratnya keluar nih ya. Ototnya ibaratnya berkontraksi. Maka akibat dari kontraksi tersebut tulang rusuk akan terangkat ke atas ya dan ke depan. Makanya kenapa kita jadi membusung ya kalau pernapasan dada. Lalu otomatis ya ketika ibaratnya ototnya berkontraksi, tulang rusuknya naik ke atas, maka volume rongga dada menjadi membesar. Nah, volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi semakin besar volume maka semakin kecil tekanan. Sedangkan semakin kecil volume semakin besar
tekanan udara yang terdapatnya. Maka dengan tekanan udara paru-paru yang mengecil ya, udara dari luar bisa masuk ke dalam paru-paru ya. Jadi itu adalah mekanisme terjadinya inspirasi pada pernapasan dada. Oke ya. Seperti itu ya. Jadi hanya sekitar 25% saja udara yang masuk ketika kita bernapas secara normal gitu ya. Itu adalah mekanisme inspirasi. Selanjutnya mekanisme ekspirasi pernapasan dada. Tadi kan kalau otot interkorsalnya kan ibaratnya berkontraksi ya. Sekarang kalau ekspirasi mengeluarkan napas, sebaliknya otot interkorsalnya dia itu berelaksasi ya. Relaksasi, santai, calm down ya. Lalu otomatis tulang rusuknya jadi turun kembali ya. Turun, lalu volume rongga dadanya jadi menyempit ya. Ketika menyempit maka tekanan udara menjadi besar ya, sehingga udara bisa keluar dari dalam paru-paru gitu ya. Itu. Jadi yang penting yang harus kalian pahami di sini adalah kalau misalkan menarik napas atau inspirasi itu identik dengan kontraksinya otot. Tergantung otot mana yang terlibat. Kalau pernapasan dada otot interkorsal ya. Gitu. Kalau misalkan ekspirasi itu identik dengan relaksasinya otot ya, otot interkorsal. Di mana ibaratnya nanti akan penurunan tulang rusuk, volume rongga dada menjadi menyempit dan tekanan menjadi besar. Ingat bahwa volume berbanding terbalik dengan tekanan. Ketika volumenya besar, tekanan udara kecil. Ketika volume kecil, tekanan udara besar ya gitu. Jadi tekanan ini tidak sama dengan volume ya. Jadi kalau tekanannya besar ya, ini berarti volumenya kecil. Kalau misalkan tekanannya kecil, volumenya besar gitu ya. Jadi berbanding terbalik atau tidak sama dengan. Nah, ini ibaratnya yang untuk pernapasan perut sama aja ya. Ada inspirasi, ya, ototnya otot apa? Jadi otot diafragmanya kalau misalkan di perut ya. Seperti itu. Kalau misalkan pada dada tadi kan interkorsal gitu ya. Ini silakan nanti dibaca saja ya di PowerPoint. Hanya bedanya adalah jenis otot yang terlibatnya. Kalau pernapasan dada itu adalah otot antar tulang rusuk atau otot interkorsal. Kalau misalkan pernapasan diafragma atau perut berarti otot diafragma yang berkontraksi kalau inspirasi. Kalau misalkan dia relaksasi berarti ekspirasi atau mengeluarkan udara. Itu untuk kisi-kisi nomor ke 11 mengenai mekanisme inspirasi ekspirasi pada pernapasan dada dan pernapasan diafragma atau perut ya. Nah, selanjutnya adalah nomor 12 mengenai menjelaskan proses gerak refleks pada sistem saraf manusia ya. Jadi, sistem saraf manusia itu memiliki dua jenis. Ada gerak sadar, ada gerak tidak sadar. Nah, gerak sadar itu identik dengan sistem saraf pusat ya. Ini sistem saraf pusat yaitu adalah otak ya. Nah, kalau misalkan ini gerak refleks ini sistem saraf tepi atau dia sumsum tulang belakang ya, sumsum tulang belakang. Sumsum TB lah ya. Nah, gimana nih jalan reseptor itu atau jalan impuls atau rangsangan? Jadi, kalau gerak sadar itu dari impuls atau rangsangan diterima oleh reseptor atau indera, lalu masuk ke saraf sensoris ya, disensor dulu ini kira-kira perintahnya apa, lalu masuk ke otak ya, otak. Lalu saraf motorik, gerakan, lalu efektor. Efektor itu adalah kira-kira nih apa nih yang harus dilakukan ya. Nah, kalau gerak refleks itu sama, ada impuls, reseptor atau indera, saraf sensoris juga, cuman bedanya di sini diterima oleh sumsum tulang belakang. Nah, kalau di sini otak, di sini sumsum tulang belakang. Lalu masuk ke saraf motorik, lalu berakhir di efektor di otot ya. Jadi bedanya untuk gerak sadar dan gerak tidak sadar adalah dari siapa yang menerima impuls tersebut. Kalau gerak sadar berarti si otak, kalau gerak tidak sadar adalah sumsum tulang belakang ya. Jadi itu yang menjadi pembeda antara mekanisme gerak refleks dan gerak sadar pada sistem saraf manusia. Itu saya rasa jelas ya, nomor 12. Oke, terakhir kita bahas nomor 13 ya. Nomor 13 ya. Nomor 13, enggak terakhir deh, kita lanjutin ya. Nomor 13 sekarang. Nah, nomor 13 adalah mengenai
mengemukakan mengenai sistem reproduksi pada wanita ya. Jadi pada wanita itu memiliki beberapa hormon reproduksi ya. Yang pertama ada hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon yang terlibat untuk menentukan sifat sekunder. Jadi sifat seks sekunder itu adalah contohnya pada tubuh adalah misalkan berkembangnya payudara, lalu ibaratnya berkembangnya pinggul ya, di mana perkembangan payudara adalah cara untuk mempersiapkan menyusui pada wanita. Sedangkan berkembangnya pinggul itu adalah untuk proses persiapan hamil pada wanita. Nah, jadi estrogen itu melibatkan proses perkembangan payudara dan perkembangan pinggul pada wanita. Sedangkan progesteron itu memelihara kehamilan. Jadi ibaratnya rahim kita itu bisa kuat karena adanya progesteron ya, yang membuat si wanita itu bisa siap untuk melaksanakan proses kehamilan ya, dan juga nanti proses persalinan. Nah, lalu yang ketiga adalah ada yang namanya FSH atau follicle stimulating hormone, yang dimana ini merangsang folikel atau sel telur untuk keluar dari siapa? Dari oviduct ya, dari ovarium gitu ya. Nah, memproduksi hormon E nih, hormon estrogen, dan hormon P adalah progesteron. Jadi E estrogen, P progesteron. Lalu selanjutnya hormon terakhir adalah LH atau luteinizing hormone yang memicu ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, kalau tadi hanya berupa folikelnya aja ya, folikelnya aja itu berarti ibaratnya badannya si sel telur, sedangkan kalau misalkan ovulasi ini si sel telurnya yang dikeluarin ya, gitu ya. Jadi folikel dan sel telur itu bedanya, kalau folikel itu ibaratnya badan keseluruhan, kalau sel telur hanya sel telurnya saja yang berisi informasi genetik dari seorang perempuan. Oke, untuk mudahnya nanti mengenai folikel dan sel telur kita lihat di slide berikut ini ya. Nah, ini. Jadi nanti kalian akan saya instruksikan untuk menganalisis ya, menganalisis informasi yang terdapat pada suatu gambar ya. Jadi gambar nanti akan terdapat gambar seperti ini. Kalian harus tentukan kira-kira apa yang terjadi pada gambar tersebut. Oke, jadi proses menstruasi yang terjadi pada manusia, khususnya pada wanita, itu ada tahap pertama adalah tahap menstruasi. Menstruasi ini umumnya dialami oleh wanita pada hari atau misalkan pada kurun waktu 5-7 hari ya. Gimana proses penjelasannya? Jadi yang harus kalian perhatikan adalah di sini lihat bagaimana uterusnya, lalu ibaratnya lihat seperti apa ovariumnya, dan lihat kira-kira apa hormonnya ya. Jadi pertama, untuk siklus menstruasi yang terjadi 5-7 hari, ternyata estrogen dan juga progesteron di sini mulai menurun ya. Estrogen itu berarti warnanya warna orange ya, dan juga ibaratnya progesteron warna biru. Ini dia turun, sedang turun-turunnya ya. Sehingga ketika estrogen dan progesteron turun akan memicu pelepasan yang namanya FSH ya, atau follicle stimulating hormone akan naik ya. Pelepasan naik, sehingga akan terjadi peluruhan endometrium. Endometrium ini adalah dinding rahim. Nah, inilah alasan kenapa dinding rahim melebur, karena adanya penurunan estrogen dan progesteron dan memicu pelepasan follicle stimulating hormone atau FSH. Itu untuk yang menstruasi, fase menstruasi ya. Lalu fase kedua adalah fase folikel atau praovulasi. Ini terjadi selama 7 hari. Jadi FSH dan LH ini mulai terbentuk ya. Lihat ya. Jadi ibaratnya FSH ini, LH mulai terbentuk ya. Lalu ibaratnya terjadi proses pelahiran folikel primer menjadi folikel sekunder ya. Folikel sekunder itu ibaratnya folikel atau badan sel yang lebih besar lagi ya. Lalu setelah itu FSH akan menstimulasi perkembangan folikel. Jadi folikel yang tadi sekunder akan diubah menjadi folikel de Graaff, folikel yang lebih besar lagi yang siap untuk melepaskan yang namanya sel telur. Lalu yang tadinya estrogen itu mulai turun, di sini mulai terbentuk hormon estrogen. Nah, makanya kenapa di sini hormon estrogennya meningkat ya. Itu yang terjadi pada fase folikel atau fase praovulasi ya, yang terjadi selama 7 hari. Oke, sekarang ke fase ovulasi. Jadi fase ovulasi itu terjadi di hari ke-14 ya. Jadi menghitungnya itu dari hari pertama si cewek menstruasi. Nah, inilah hari di mana si cewek lagi subur-suburnya ya. Jadi kalian yang nanti ketika udah nikah,
ketika pengen langsung punya anak, kita lihat nih, tanya si istrinya, kamu mens hari apa gitu ya. Nah sekarang hitung, jadi ibaratnya fase ovulasi terjadi selama 3 hari mulai tanggal 14. Ya, jadi tanggal 14 itu adalah bukan tanggal kalender, tetapi tanggal di mana ketika hari menstruasi. Jadi menstruasi pertama, menstruasi kedua, nah hitung sampai hari 14, hari 15, hari 16 itu adalah masa subur wanita ya, yang dimana siap untuk dibuahi ya. Nah, dimana fase ovulasi yang terjadi selama 3 hari, yang terjadi pada tanggal 14, 15, 16 itu akan memicu meningkatnya estrogen sehingga pelepasan LH terjadi. Lalu LH ini akan menstimulasi ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah keluarnya sel telur. Jadi ibaratnya keluar tuh dari oviduct ya. Itu yang terjadi. Lalu yang terakhir adalah fase pasca ovulasi atau luteal yang terjadi paling lama selama 14 hari ya. Gitu ya. Kalau misalkan fase ovulasi terjadi mulai tanggal 14, kalau pasca ovulasi terjadi selama 14 hari. Gimana yang terjadi? Progesteron mulai membentuk lagi ya. Progesteron estrogen ini memicu penurunan LH dan FSH, penebalan endometrium ya. Jadi kalau misalkan endometrium ini ibaratnya sudah siap dan tidak dibuahi, maka akan kembali ke fase menstruasi ya, gitu ya. Nah, itu adalah siklus reproduksi pada wanita. Ada fase menstruasi, ada fase praovulasi, ada fase ovulasi, dan terakhir adalah pasca ovulasi ya. Itulah yang terjadi ya. Itu untuk penjelasan mengenai kisi-kisi nomor 13, menjelaskan siklus reproduksi pada wanita. Oke. Ya baik, mungkin kita sampai nomor 14 aja dulu ya. Karena ini juga sudah terlalu panjang penjelasannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Mungkin minggu depan kita akan lanjutkan ke nomor 15 sampai nomor 25 gitu ya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan lupa like and subscribe.